Ah, baik, ini menurut Muhammadiyah loh. Nek tak jawab aja kaget loh. Baik, Bapak Ibu ingkang minulya, di majalah Suara Muhammadiyah bab menika sudah sering dimuat. Ini di majalah Suara Muhammadiyah sudah sering dimuat mengenai bab masalah hukum mengadakan acara 3 hari, pinten wau? 7 hari, terus 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Nah, di majalah Suara Muhammadiyah ini sudah dimuat, termasuk jenengan mungkin googling ya, sudah ada. Ya, googling mawon itu sudah ada. Fatwa ini cukup banyak. Nah, jadi fatwa ini di Muhammadiyah cukup banyak karena termasuk engkang sering ditanyakan. Prinsipnya dalam agama kita kepada orang yang meninggal itu pertama kewajibannya yang utama adalah 1. Memandikan, 2. Mengafani, 3. Menyolatkan, 4. Menguburkan, salajengipun mendoakan. Nek duwe utang bayar utangi. Nah, nek duwe utang lho, ora duwe utang ya ora. Nah, itu kewajiban ingkang utama. Selanjutnya, apakah mendoakan orang meninggal sampai? Ya, mendoakan orang meninggal sampai. Apakah nyun sewu Bapak Ibu yang menurut sedekah sampai? Ya, sedekah sampai. Apakah ziarah dituntunkan? Ya, ziarah dituntunkan. Tetapi tidak menggunakan format tertentu, menganggap hari-hari tertentu lebih utama. Maka tidak ada tuntunan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Nah, sebab sedekah ditentukan macam ini, itu dampaknya banyak. Randi duit ngutang, gitu. Contoh sederhana, banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Di tengah masyarakat Indonesia, tahlilan merupakan salah satu tradisi yang sangat dikenal. Biasanya, tahlilan itu diadakan setelah seseorang meninggal dunia, seperti pada malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40, bahkan haul tahunan. Dalam acara tersebut, teman-teman, umumnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, zikir, tahlil, doa, dan terkadang disertai jamuan makanan bagi para tetamu. Namun tidak semua umat Islam itu melaksanakan tradisi tersebut. Di Indonesia, 2 kelompok yang cukup dikenal tidak mengadakan tahlilan adalah Salafi dan Muhammadiyah. Meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa hal, dalam persoalan tahlilan mereka memiliki beberapa alasan yang hampir sama, teman-teman. Alasan pertama adalah karena mereka berusaha membatasi bentuk-bentuk ibadah hanya pada amalan yang memiliki contoh yang jelas dari Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, teman-teman, ibadah bukanlah perkara yang boleh dibuat berdasarkan kebiasaan masyarakat atau niat baik semata. Mereka memahami bahwa setiap ibadah itu harus memiliki dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Mereka sering sekali mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan berasal darinya, maka amalan itu tertolak. Hadis ini mereka pahami sebagai prinsip umum bahwa tata cara ibadah tidak boleh dibuat-buat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Menurut mereka, teman-teman, Nabi Muhammad SAW pernah kehilangan banyak orang yang sangat beliau cintai, seperti Khadijah radhiyallahu anha wafat, paman beliau Hamzah wafat, anak-anak beliau wafat, bahkan para sahabat yang mulia banyak yang meninggal. Akan tetapi, teman-teman, tidak ditemukan riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu mengumpulkan para sahabat pada malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40 ataupun 100 hari untuk membacakan tahlil secara khusus bagi mayit.
Nah, bagi kalangan Salafi dan Muhammadiyah teman-teman, jika amalan tersebut memang merupakan ibadah yang dianjurkan, tentu Rasulullah SAW akan mengajarkannya terlebih dahulu kepada umatnya, karena beliau adalah orang yang paling sayang kepada umatnya dan tidak mungkin menyembunyikan satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka juga menjelaskan bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan generasi yang terbaik teman-teman dalam umat Islam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lain meninggal dunia, tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan adanya tahlilan dengan penentuan hari-hari tertentu sebagaimana yang dikenal di sebagian masyarakat kita sekarang ini teman-teman. Nah, oleh sebab itu, menurut mereka penentuan hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, bahkan ke-100 ataupun haul tahunan bukan berasal dari tuntunan Nabi Muhammad SAW, tetapi berkembang sebagai tradisi di sebagian masyarakat Muslim. Kalangan Salafi juga sering mengutip riwayat dari sahabat Zarir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa para sahabat dahulu menganggap berkumpul di rumah keluarga mayit dan membuat makanan setelah pemakaman sebagian bagian dari bentuk ratapan yang tidak dianjurkan oleh syariat. Dari riwayat ini teman-teman, mereka menyimpulkan bahwa keluarga mayit tidak semestinya dibebani dengan mengadakan jamuan. Sebaliknya, mereka menunjukkan adanya hadis ketika Ja'far bin Abi Thalib itu gugur dalam perang Mu'tah. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat agar membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far teman-teman, karena mereka itu sedang ditimpa musibah. Dari sini mereka memahami bahwa masyarakat lainnya membantu keluarga yang berduka, bukan keluarga mayit yang menyediakan hidangan untuk masyarakat. Selain itu teman-teman, mereka membedakan antara membaca tahlil sebagai zikir dengan tahlilan. Sebagai acara yang memiliki tata cara waktu dan kebiasaan tertentu, menurut mereka mengucapkan la ilaha illallah merupakan zikir yang sangat mulia dan dianjurkan kapan saja. Akan tetapi, jika zikir tersebut dijadikan sebuah ritual yang dikaitkan dengan kematian pada hari-hari tertentu tanpa dalil yang khusus, maka hal itulah yang menjadi objek kritik mereka di sini. Muhammadiyah juga memiliki pendekatan yang hampir sama. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah mengusung semangat pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena itu teman-teman, Muhammadiyah tidak menjadikan tahlilan kematian sebagai bagian dari tuntunan ibadah yang dianjurkan. Sebagai gantinya, mereka itu lebih mendorong keluarga untuk memperbanyak doa kepada Allah, bersedekah, menyambung silaturahmi, dan melakukan amal soleh yang memiliki dasar yang jelas dalam syariat Islam. Meski demikian teman-teman, baik itu Salafi maupun Muhammadiyah umumnya tetap mengakui bahwa mendoakan orang yang telah meninggal adalah amalan yang disyariatkan. Nah, mereka juga teman-teman menganjurkan untuk menyalatkan jenazah, mengiringi pemakaman, berdoa setelah pemakaman, serta memohonkan ampunan bagi kaum muslimin yang telah wafat. Yang mereka persoalkan di sini adalah bukanlah doa untuk mayitnya, melainkan pengkhususan bentuk acara dan penentuan waktu tertentu yang menurut mereka sih tidak memiliki dasar yang kuat di dalam As-Sunnah. Nah, karena itu memahami alasan Salafi dan Muhammadiyah tidak mengadakan tahlilan, sebaiknya itu dilakukan dengan melihat cara mereka dalam memahami dalil-dalil syariat. Sementara juga menyadari bahwa ada ulama lain yang memiliki dasar dan penafsiran yang berbeda. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.